dari mana ini? Dari PT Yang 21 Januari. Yes. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Mustika. Di sini saya sebagai dari PT Indofood ya, akan menjelaskan itu direksi evaluasi kinerja segmen. Boleh, silakan jelaskan. Di sini judulnya yang dimana di sini saya akan menjelaskan direksi evaluasi kinerja segmen yang dimana yang untuk PT Indofood. Dari PT Indofood segmennya fokus kepada nutrisi dan makanan khusus ya Bu. Di sini ada juga identifikasi pusat pertanggungjawaban yang dimana segmen nutrisi dan makanan khusus diklasifikasi sebagai pusat laba dan kinerja segmennya dinilai berdasarkan laba usaha segmen. Dan juga di sini ada data aset segmen 2024-nya yang dimana total aset segmen nutrisi dan makanan khusus itu senilai 79 juta rupiah. Terus di sini ada dari sumber annual reportnya ICBP 2024. Dan selanjutnya ada analisis kinerja ROI-nya yang dimana rumus ROI-nya yang pertama laba segmen dibagi sama aset segmen yang dimana ROI nutrisinya sebesar 9,71%, ROI ini instannya senilai 12,16% yang tertingginya. Dan dilanjutkan ada kesenjangan efisiensinya yang dimana yang di pertamanya ada segmen nutrisi memiliki ROI yang lebih rendah dibanding segmen mie instan, dan yang keduanya ada arti efisiensi penggunaan modal masih perlu ditingkatkan. Dan selanjutnya ada analisis biaya relevan yang dimana yang pertama ada biaya avoidable yang dimana yang pertama produk R dan D-nya produk nutrisinya, yang kedua ada biaya promosi, yang ketiga bahan baku impor, dan yang kedua ada biaya unavoidable yang dimana yang itu ada overhead kantor pusatnya. Dan yang selanjutnya ada keputusan taxing cap atau drop yang dimana itu memiliki dua bidang ya di sini. Yang pertama jika segmen drop jika segmen tidak memiliki prospeknya, dan yang keduanya ada cap jika masih ada potensi pasar dan biaya dapat diperbaiki. Dan yang selanjutnya ada faktor kualitatifnya yang dimana di sini dibagi menjadi tiga. Jika segmen yang ditutup ya, segmen yang pertamanya diverifikasikan bisnisnya berkurang, dan yang keduanya citra perusahaannya di pasar nutrisi melemah, dan yang ketiganya ada pelanggan diari bisa terdampak. Dan yang selanjutnya ada juga pelanggaran diari bisa terdampak yang dimana rekomendasinya yang pertama itu ada cap yang dengan restrukturisasinya kinerja segmen dipertahankan tetapi strategisnya harus diperbaiki. Dan yang selanjutnya ada strategis perbaikan ROI tahun depan yang dimana di sini ada tiga perbaikan. Yang pertama efisiensi biaya promosi dan operasionalnya, dan yang kedua ada sinergi distribusi dan diari fokus pada produk nutrisi yang paling menguntungkan, dan yang terakhir ada mengoptimalkan riset agar ROI-nya meningkat 11%. Dan selanjutnya di sini ada laporan keuangannya yang dimana ini sumber
Dan yang selanjutnya, di sini saya akan menyimpulkan yang dimana segmen nutrisi dan makanan khusus memiliki kinerja lebih rendah karena ROI-nya di 9,71%, masih di bawah segmen mie instan. Sedangkan mie instan memiliki 12,16%. Namun segmen ini tetap memiliki potensi pasar yang penting untuk diverifikasikan bisnis. Karena itu, rekomendasinya adalah cap dengan strukturasinya, yaitu mempertahankan segmen sambil memperbaiki efisiensi biaya dan strategi agar ROI-nya meningkat di tahun depan. Baik Ibu, cuma dari situ, dari kesimpulan saya dan semua yang saya jelaskan tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan?